Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Pendidikan IPS FISHA UNM Angkatan 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi ekonomi antar daerah, terkhusus kota Parepare dan daerah sekitarnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang interaksi ekonomi yang terjadi di kota Parepare dan daerah sekitarnya, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu interaksi ekonomi. Nah, interaksi ekonomi merupakan suatu hubungan dengan keadaan yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. Bagaimana sih interaksi ekonomi di kota Parepare? Kota Parepare sama halnya dengan kota lain di Indonesia, yang pekerjaan penduduknya atau bidang industri yang lebih dominan ialah pada industri perdagangan dan industri jasa. Berbagai usaha industri dari industri kecil, menengah, hingga industri besar dari berbagai industri tersebut dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan hingga pengangguran dapat berkurang. Pertama-tama kita akan membahas tentang industri perdagangan. Industri perdagangan merupakan salah satu jenis usaha yang menjadi penentu aktivitas ekonomi di sisi distribusi. Di kota Parepare, perdagangan merupakan suatu interaksi ekonomi yang lebih dominan, sehingga dapat dikatakan penduduk di kota ini kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Ada 3 macam usaha perdagangan, yaitu usaha kecil, menengah, dan usaha besar. Dari ketiga golongan perdagangan usaha tersebut, pertama kita akan membahas tentang usaha kecil. Pedagang kecil atau biasa disebut dengan pengecer, yang merupakan suatu lembaga untuk melakukan suatu usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis. Contohnya, perdagangan hasil nelayan, perdagangan rempah dan sayuran hasil pertanian, dan pedagang kaki lima. Yang kedua merupakan usaha menengah. Pedagang yang membeli barang dagangan dengan jumlah yang besar lalu menjual kembali dengan skala kecil atau sedang. Nah, pada contoh usaha menengah tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu toko swalayan. Golongan ketiga dari usaha perdagangan yaitu usaha besar yang bersifat produktif dan memiliki penghasilan senilai atau di atas 10 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta dapat menerima kredit dari bank di atas 5 miliar rupiah. Pada penjelasan lain, usaha besar ini tidak membeli barang dagangannya melalui toko lain, melainkan langsung dari pabrik. Sebagai salah satu contohnya adalah usaha perdagangan emas. Setelah membahas industri perdagangan, kita beralih ke industri jasa. Industri jasa merupakan industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen. Salah satu contohnya yang ada di kota Parepare yaitu penyediaan transportasi laut, akomodasi, dan pendidikan. Setelah membahas interaksi ekonomi yang terjadi di kota Parepare yang bergerak pada industri perdagangan dan jasa, kita beralih bagaimana interaksi ekonomi kota Parepare dan daerah sekitarnya. Dari kondisi geografis suatu kota tentunya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan penduduknya. Apalagi pada bahan mentah yang dimana suatu kota lebih mendominasi pembangunan dibanding lahan pertanian. Sama halnya dengan kota-kota lain. Kota Parepare yang penduduknya lebih memilih berdagang dibanding bertani, sehingga untuk mendapatkan bahan mentah harus mengimpor dari daerah lain. Tidak hanya bahan mentah, tetapi tenaga kerja yang berkualitas juga dibutuhkan dari daerah lain, sehingga perusahaan dapat mendapatkan hasil yang maksimal apabila suatu tenaga kerja dapat mengerjakan permintaan konsumen dengan baik. Contoh interaksi kota Parepare dan daerah sekitarnya yang pertama dapat kita lihat pada gambar di bawah. Depot Pertamina Kota Parepare menampung BBM untuk beberapa daerah di Sulawesi Selatan, khususnya wilayah Ajata Pareng. Interaksi ekonomi yang terjadi yaitu Kota Parepare menjadi penyalur BBM atau bahan bakar minyak, yang diketahui BBM ini merupakan suatu keperluan transportasi agar terus dapat bergerak. Kota Parepare menyalurkan BBM-nya ke beberapa kabupaten kota, seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinerang, dan Kabupaten Nrekang. Contoh interaksi ekonomi yang kedua yaitu dari hasil pertanian berupa beras.
Diketahui kota Parepare tidak memiliki lahan pertanian yang begitu luas, sehingga pemerintah kota Parepare melakukan kerjasama dengan kabupaten kota yang lain. Sebagai contoh, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang menjadi pemasok beras utama untuk kota Parepare sehingga kota Parepare dapat memperdagangkan beras untuk masyarakatnya. Contoh interaksi ekonomi yang ketiga adalah perdagangan alat elektronik. Diketahui, kota Parepare menjadi salah satu tempat perdagangan alat elektronik yang cukup lengkap, sehingga menjadi salah satu alasan kepada masyarakat kabupaten kota yang lain untuk mencari kebutuhan alat elektronik di kota Parepare. Interaksi ekonomi yang keempat yaitu penyediaan pelabuhan atau transportasi laut yang menjadi alternatif penghubung dari kota Parepare ke pulau atau provinsi lainnya. Penyediaan alternatif ini menjadi salah satu di wilayah Ajata Pareng, sehingga penyediaan alternatif ini sangat berguna kepada masyarakat kabupaten kota yang lain seperti Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang yang bekerja sebagai perantau atau bertujuan untuk mengekspor impor barang. Contoh interaksi ekonomi yang terakhir bermotif pendidikan, di mana kota Parepare menjadi salah satu wilayah yang memiliki beberapa perguruan tinggi, sehingga masyarakat atau penduduk dari kabupaten kota yang lain yang ingin mendapatkan pendidikan lanjut dapat ke kota Parepare. Interaksi ekonomi yang terjadi ialah apabila suatu masyarakat atau penduduk dari kabupaten kota yang lain tidak memiliki kerabat atau keluarga yang bertempat tinggal di kota Parepare, sehingga masyarakat kota ini, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah kampus atau perguruan tinggi, membuka jasa akomodasi berupa penginapan atau paling sering disebut dengan kos yang memiliki harga varian sesuai dengan fasilitasnya. Dengan adanya perguruan tinggi di kota Parepare menjadi salah satu alasan pertumbuhan ekonomi masyarakat kota ini. Itulah tadi beberapa contoh dari interaksi ekonomi yang terjadi di kota Parepare dan daerah sekitarnya. Tentunya interaksi ekonomi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pertama kita akan membahas tentang dampak positifnya. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, pemanfaatan lapangan kerja, dan mudahnya memenuhi kebutuhan. Dan dampak negatifnya yaitu ketergantungan terhadap daerah lain. Yang kedua, pemadatan penduduk yang tidak terkontrol, sehingga pengubahan lahan pertanian menjadi pemukiman. Pada poin kedua dan ketiga dari dampak negatif merupakan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat kota Parepare. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.